PT Adikarya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1990 ini bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini awalnya bernama Asosiati NV saat kepemilikannya masih di bawah Belanda. Namun sejak tanggal 11 Maret 1960, perusahaan dinasionalisasi dengan tujuan memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnisnya termasuk layanan konstruksi, EPC, infrastruktur investasi, properti, dan real estate. Terhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, Adikarya menjadi perseroan terbatas berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Maret 2004, di mana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme initial public offering. Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan Adikarya ini juga bergerak di bidang terkait seperti bisnis EPC dan investasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan kekuatan perusahaan di tengah tekanan persaingan dan perang harga pada tahun 2006. Dengan tagline-nya Beyond Construction, perusahaan ingin menggambarkan motivasinya untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan perusahaan bisnis inti. Adikarya juga telah merambah dunia internasional di negara-negara Asia Tenggara. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Adikarya didukung oleh 8 divisi operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Di samping anak-anak perusahaannya, perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara dengan melakukan kinerja berdasarkan peningkatan nilai perusahaan secara berbadan hukum. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Interpretasinya adalah dari sisi neraca pada tahun 2019, aktiva perusahaan mengalami kenaikan sebesar 21%, yaitu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pada tahun 2019 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Pada neraca aktiva ini, pos yang paling banyak menyumbang peningkatan adalah peralatan proyek dan peralatan kantor dan bangunan. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan PT Adikarya ini berusaha untuk meningkatkan usahanya, maka dia membutuhkan peralatan untuk menunjang peningkatan usaha tersebut. Dari sisi neraca, pada tahun 2019, utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva, yaitu 21%. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan ataupun peningkatan usahanya. Pos yang paling banyak dikorbankan atau yang paling berpengaruh yaitu adalah utang obligasi sebanyak
2,00 atau 100%, dan ada liabilitas jangka panjangnya yaitu sebesar 54%. Dari sisi laba rugi pada tahun 2019, penjualan dan laba komprehensif mengalami penurunan masing-masing 2% dan 20%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Tapi di sisi lain juga akibat dari adanya peningkatan atau perluasan usaha pada perusahaan PT Adikarya ini, meningkatnya efisiensi kegiatan produksinya. Ini juga bisa tercermin pada peningkatan HPP yang sampai 4,79 yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan tersebut. Dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan Adikarya pada tahun 2019 ini untuk melakukan peningkatan penjualan nampaknya cukup tidak tepat ya, karena pada laba dan penjualan mengalami penurunan dan bahkan malah mengalami kerugian. Namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan tambahan utang jangka panjang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan PT Adikarya ini harus lebih aktif dan efisiensi lagi sih dalam operasinya. Hal itu karena laba dan pendapatannya yang masih menurun dan beban keuangan yang ditanggung oleh perusahaan pada PT Adikarya ini juga akan semakin berat. Jadi kesimpulannya, di tahun 2019-2018 ini perusahaan ini kita bilang sakit sih. Selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun atau pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Jadi dalam laporan laba rugi setiap akun dalam laporan tersebut akan dibandingkan dengan total penjualan. Sedangkan dalam laporan neraca, setiap akun pada bagian aktiva akan dibandingkan dengan total aktiva. Begitu juga dengan pasiva. Pada dasarnya, analisis common size ini bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap common base-nya. Hasil perbandingan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan untuk mempermudah proses analisis. Secara garis besar, analisis common size ini dapat membuat kita mengetahui tentang laporan keuangannya. Sementara itu, common size ini juga dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan, terutama untuk mengidentifikasi dan menilai efektivitas penerapan kebijakan operasional, pendanaan, maupun investasi perusahaan sebagai acuan penyusunan strategi yang pada masa yang akan datang. Interpretasi common size yaitu dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2018, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan dari total aktiva. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Dari sisi laporan laba rugi secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 365.944.870.201 rupiah.